Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan meneruskan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang di hadis nomor 3. Dari kemarin kita dapat 2 hadis ya. Pertama hadis tentang niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini sengaja ya Imam Nawawi memasukkannya di hadis pertama. Ya, pertama karena memang orang mempelajari hadis itu sekaligus mempelajari isi kandungan Al-Quran. Nah, niatnya itu harus dipasang benar untuk hijrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu niatnya. Jadi niat untuk hijrah dari akhlak yang tidak baik menuju kepada akhlak yang terpuji. Dari kita mengambil tuntunan tanpa wahyu menuju pada tuntunan dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya? Apa itu maksudnya? Hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu hijrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hijrah untuk mengubah gaya hidup kita dengan warna Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tentu dengan pengertian yang luas. Terus itu hadis yang pertama ya. Nah, saya katakan kemarin ya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau mengatakan meskipun ini hadis tentang niat tapi diletakkan oleh Imam Bukhari di kitab atau kumpulan hadis tentang bagaimana wahyu pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diletakkan tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kepada siapa saja yang membaca bahwa mempelajari hadis itu harus dipasang niatnya betul-betul untuk hijrah. Hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasul. Begitu ya. Itu pertama. Terus yang kedua, bahwa semua perbuatan itu akan dinilai, akan dihargai sesuai dengan niatnya. Itu yang disebut innamal a'malu binniyat. Bi-nya artinya seharga. Tidak lain dan tidak bukan, semua perbuatan itu harganya sesuai dengan niatnya. Kalau niat dari perbuatan itu pujian manusia, itulah harganya. Itu yang membatalkan amal. Karena ria itu pembatal amal. Ya. Dan itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, akhafu inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian, siapa ini maksudnya? Para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang imannya sangat kuat sekali. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir satu hal ini menjangkiti mereka. Apa itu? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu adalah satu perasaan ingin dipuji oleh orang lain. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan itu? Karena fa'innahu yadubbu fil qalbi kama tadubbun namlatus sauda fil lailatil zulma fis sakhra atau dakhil as-sakhra. Karena syirik itu melata masuk ke dalam hati, meletak di dalam hati sebagaimana atau seperti semut hitam melata di tengah-tengah
batu yang besar di malam yang gelap gulita. Nggak terang, nggak kelihatan. Jangan di waktu malam, di waktu siang juga kalau di dalam batu besar masih apa yang lihat? Ya, nggak terasa. Tuh, maka disinilah pentingnya setiap habis berbuat baik, kita istighfar kepada Allah. Istighfar ini berfungsi koreksi. Dia mengoreksi perbuatan kita, mengoreksi niat kita. Ya, istighfar ini mengoreksi jiwa kita supaya kita tidak bersombong. Gitu ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu hadis yang kedua kemarin itu tentang bagaimana Allah membinasakan tentara yang hendak menyerang Ka'bah dari awal sampai akhir. Yang di antara mereka itu ada daerah-daerah yang juga terkena padahal mereka tidak ikut tentara itu. Seperti orang-orang yang berada di pasar. Sebagaimana itu? Dimusnahkan oleh Allah itu pasukan Abraha. Nah, tapi ternyata daerah-daerah yang terlewati, pasar-pasar yang terlewati ikut musnah juga. Biasa kalau musibah itu datang, yang tidak zalim pun juga terkena. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana nih? Mereka ikut juga itu terkena. Rasulullah SAW mengatakan, itu ya semuanya dibinasakan, nanti semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Lihat. Jadi di sini pentingnya kita memasang niat. Ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu saya mengatakan untuk setiap amalan itu mesti diperhatikan 3 hal penting. Apa itu 3 hal penting? 3 hal penting itu misalnya ya tentang sedekah yang seperti kemarin saya katakan ya. Harus dilihat 3 unsur ya. Pertama, karena dia perintah maka kita taat. Karena Allah berjanji akan memberikan balasan yang besar, maka kita percaya 100%. Tapi untuk urusan niat, Allah katakan apa? Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kalian tidak usah infak, tidak usah sedekah kalau tujuannya bukan untuk menggapai wajah Allah. Jadi jangan tujuan untuk mendapatkan 10 kali lipatnya, 700 kali lipatnya. Karena nanti itu yang akan didapat. Tapi kalau tujuannya melihat wajah Allah, maka semuanya akan didapat 10 kali lipat, 700 kali lipat. Hatta orang kafir akan mendapatkannya. Oh, jadi kita untuk urusan ini mesti cerdas ya. Niat itu mesti dipasang dengan baik. Apalagi itu fungsinya niat? Fungsi niat itu meringankan beban ibadah yang berat. Misal puasa, dengan niat ya jadi ringan. Begitu ya. Kita sekarang akan masuk di hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fatah. Apa yang maksudnya nih? Setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang masih ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum, dan apabila kalian diperintah untuk jihad, fanfiru, maka lakukanlah, maka larilah untuk jihad. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari satu Jabir. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dara Islam. Maknanya tidak ada hijrah dari Mekah karena dia sudah menjadi negara Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini masih berkutat sekitar hijrah ya. Masih berkutat sekitar hijrah. Maksudnya gini ya. Begitu Mekah itu sudah ditaklukkan, Mekah menjadi sejahtera,
Madinah lebih sejahtera. Karena pusat pemerintahan ada di Madinah. Maka orang-orang Mekah ingin hijrah ke Madinah. Rasul katakan tidak ada lagi hijrah. Kemarin itu ada hijrah untuk menyelamatkan agama. Kemarin ada hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah. Maaf ya, ini salah, ini 3 benar ya, mestinya juga 2 nih. Kok saya nulisnya 3. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Hijrah itu adalah sunnahnya para nabi. Hijrah adalah sunnahnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya para ulama, itu dia hijrah itu. Kita lihat ya, mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam melakukan hijrah. Benar itu. Ya, hijrah dari surga ke bumi. Ya, Nabi Nuh itu dari Jazirah Arab hijrah itu. Nah, tapi hijrahnya hijrah karena itu ya, karena air bah itu. Sampai kemana? Sampai ke Bukit Judi. Ya. Bukan judi main duit ya, itu nama bukit. Ya. Karena Al-Quran mengatakan wastawat 'alal judi. Dan perahu itu terdampar di Bukit Judi. Nabi Hud hijrah juga. Ya, dari Yaman naik ke atas ke Mekah. Ya, berdasarkan penelusuran ahli sejarah itu dimungkinkan hijrahnya sampai ke Madain Saleh. Karena Saleh itu saudaranya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia ke Syam, ya, ke Mesir, ke Mekah dengan pulang pergi yang tercatat dalam sejarah lebih dari 4 kali antara Syam ke Mekah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hijrah itu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tidak ada lagi hijrah? Itu untuk kasus dari Mekah ke Madinah, karena hijrah itu adanya hijrah fisik gitu ya, adanya dari daerah yang di mana syiar Islam, syariat Islam tidak bisa ditegakkan dengan baik, menuju ke negara yang aman di mana syariat Islam bisa ditegakkan dengan baik. Nah, makanya apakah masih ada sampai sekarang? Masih. Ya, perhatikan nih. Ini ayat ya. Karena Rasulullah SAW katakan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Nah, di antara tuntutan jihad antaranya adalah hijrah dari satu tempat ke tempat lainnya. Antara lainnya, baik, perhatikan ini surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, sambil belajar ya, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang tawaffahumul malaikatu, yang malaikat wafatkan, ya, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Zalimi anfusihim, di mana mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, malaikat mengatakan, fima kuntum, dalam keadaan apakah kalian dimatikan? Qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka mengatakan kami tertekan di muka bumi.
Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Mereka mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas di mana kamu bisa hijrah di tempat itu, di bumi itu? Bukankah bumi itu memiliki daerah yang luas? Kamu kan bisa hijrah. Kalau kamu di Mekah, ini tentang orang yang Islam, ya, ada bisa dia hijrah tapi tidak hijrah kemudian meninggal di Mekah. Saat itu hijrahnya wajib. Meninggal dia. Ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak hijrah? Ya. Kenapa? Apa sebabnya kamu ini tidak hijrah? Mereka mengatakan, ya kami tertekan di sini. Kenapa kamu tidak bisa melaksanakan syariat Islam, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di Mekah? Kita ini di sini tertekan. Mereka mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Kamu kan bisa hijrah. Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itu tempat tinggalnya jahannam, wasa'at masira. Dan sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki maupun perempuan, sudah tua renta, nggak bisa hijrah. Ya. Ini namanya, kembali lagi, hukum itu berlaku untuk kasus-kasus normal. Ya. Maksudnya apa? Untuk orang yang kuat wajib hijrah. Kalau nggak kuat, ada hukumnya tersendiri. Ya, kakek-kakek sebagaimana, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, mau jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Wan nisa, dan ibu-ibu banyak anak-anak deh. Ya, banyak anak-anak mau hijrah jalan kaki gitu, nggak bisa. Wal wildan, dan anak-anak. La yastati'una hilatan. Mereka tidak pandai atau tidak bisa melakukan satu usaha. Nggak bisa sebagaimana, nggak ada jalan. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak memperoleh petunjuk untuk jalan menuju tempat hijrah. Faulaika asallahu ya'fu anhum, maka mereka itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Lihat ayat 100-nya. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa', maka ia akan jumpai di muka bumi ini muraghaman katsira, pengikut yang banyak, wasa'atan, dan rezeki yang luas. Gitu. Maka kita lihat ya, Imam Syafi'i misalnya hijrah dari Gaza ke mana? Dari Gaza ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah hijrah lagi ke Kufah, ke Baghdad, hijrah lagi ke Mesir sampai wafat di Mesir. Lihat Imam Syafi'i. Ya. Murid Imam Ahmad bin Hanbal dari mana? Dari Irak ke Madinah. Ya, menemui Imam Syafi'i, belajar sama Imam Syafi'i. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari dari Bukhara ke Mekah, ke Madinah, ya, Kufah, ke Baghdad, dan seterusnya. Jadi hijrah itu sunahnya para nabi, para rasul, sunahnya para ulama-ulama besar. Ulama kita misalnya Hamka, ya hijrah beliau. Ya dari mana tuh? Dari Padang ke Medan ke Jakarta. Itu dengan hijrah jadilah mereka ini orang-orang yang besar. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kemudian direnggut oleh kematian, maka pahalanya sudah pasti atas Allah. Pahalanya sudah merupakan tanggung jawab Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saudara, ini ya, jadi hijrah itu sampai sekarang masih ada karena jihadnya masih ada. Jihad itu menuntut salah satunya untuk
untuk apabila tidak bisa aman untuk hijrah, terutama masyarakat sipil. Baik, kita kembali ke hadisnya. Nah, tadi hadisnya. Jadi tidak, hijrah itu bukan dari negara Islam ke negara Islam. Tapi kalau misalnya dari Bali, di Bali sulit. Saya nggak tahu lah Bali seperti apa. Ya pengajian di sana, aduh, ini keluarga kita di sana lagi-lagi lihat pemandangan yang wah nggak enak lah. Ya nggak kuat hijrah. Tapi kalau kuat, bisa melakukan perubahan, bisa berdakwah, dakwah yang sabar. Terus poin pentingnya adalah walakin jihadun wa niyatun. Ya, jihad, hijrahnya dari daerah iman ke daerah iman sudah tidak ada lagi. Tapi yang masih akan terus berlangsung adalah jihad dan niat. Bapak bisa perhatikan antara jihad dengan niat itu disejajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pentingnya peran niat dalam segala amal perbuatan. Coba orang kerja ya, niatnya karena Allah, nggak bakal nipu, nggak bakal bohong. Apalagi kalau seorang pemimpin ya nggak malu tuh dilihat oleh dunia kalau dia bohong. Dunia tahu, dunia melihat. Zamannya zaman sudah tidak ada lagi tembok pemisah, tembok yang menghalangi. Sekarang terjadi, sekarang diupload, sekarang terjadi, sekarang juga tersiar seluruh dunia. Ya, mesti dipasang niat itu yang benar. Ya, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala, ia mengatakan, kunna ma'an Nabi. Kita dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam sebuah ghazwah. Ghazwah artinya perang. Ada satu lagi namanya sariyah. Ghazwah itu perang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut. Ada juga sariyah juga perang. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan komando, mengutus bala tentaranya. Beliau tidak ikut. Itu namanya sariyah. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil Madinati, sesungguhnya di Madinah itu, lari jalan, benar-benar ada beberapa orang, masirtum masiran, tidaklah kalian melakukan perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula kalian melewati lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Orangnya ada di Madinah, tapi hakikatnya berada dengan orang-orang yang ikut perang. Kenapa? Habasahumul maradu, karena mereka tertahan oleh penyakit. Ya gara-gara sakit nggak ikut perang. Biasanya ikut perang. Maka orang yang biasanya sholat berjamaah, begitu COVID-19 masjid berusaha untuk ikut memutus mata rantai COVID-19 dengan tidak membuka pintu untuk berjamaah. Maka pahala sholat berjamaahnya itu terus nggak hilang. Model kayak gini nih. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Sama saja. Rawah Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya biasanya sholat Jumat. Tapi ini pemerintahnya mengatakan jangan ya Pak, kita demi keselamatan, soalnya sudah mulai tidak terdeteksi. Jadi ditiadakan saja sholat Jumat.
Akhirnya tidak ada salat Jumat. Ya hati sih sedih ya. Tapi karena kebiasaannya kita sholat Jumat, pahala sholat Jumat itu tidak hilang. Kayak tadi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inna bil Madinati la rijalan masiran wa laqatathum wadiyan illa syarakukum fil ajr. Ada orang-orang di saat perang ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di Madinah itu ada orang-orang yang ketika kita berjalan, ketika kita melewati satu lembah, mereka ikut bersama kita. Dalam hal apa? Dalam hal pahala. Kenapa? Habasahumul maradu, mereka tidak ikut gara-gara penyakit yang menimpanya. Lihat tuh. Pentingnya apa tuh? Pentingnya isi hati, pentingnya niat. Niatnya sih pengen ikut. Baik, ini ada catatan saya baca nih, Pak Cahyo nih. Hijrah adalah sunnahnya para nabi. Nabi Adam. Oh ini ringkasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Silakan. Masih ada 23 menit. Bu Nini, ada yang mau tanya nggak tuh? Halo? Halo. Ada yang mau ada. bertanya kah, Ibu Bapak? Saya tanya Ustadz, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Di hadis keempat itu kan disebutkan khusus orang-orang yang terhalang karena uzur, terhalang uzur karena sakit. Iya. Apakah hanya sakit atau ada sebab lain, Ustadz? Terima kasih. Ya, itu kan hanya contoh saja, Pak Cahya. Waktu Rasul itu contoh aja Pak Cahya ya. Misal ya, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu siapa itu? Ghairil maghdubi itu apa artinya? Ghairil maghdubi itu ghairi siratil maghdubi, gitu ya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Rasul ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang Yahudi. Nah, kenapa? Karena mereka tahu, tapi tidak melaksanakan. Itu contoh aja itu. Orang Islam juga banyak kan begitu. Tahu itu wajib, tapi dia tidak laksanakan. Tahu Islam itu ajaran yang paling benar, tapi dia lecehkan sendiri. Aneh kan? Orang Islam melecehkan agamanya sendiri, ajarannya sendiri. Itu sama dengan orang Yahudi. Ya, bikin seminar, sholat ditinggalkan. Ada seperti itu. Ternyata ada. Ya, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Rasul ditanya, beliau mengatakan itu adalah orang-orang Nasrani. Apa sebabnya? Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Lihat, beribadah tanpa ilmu terjadi juga kan pada orang Islam. Banyak orang beribadah tanpa ilmu. Ya. Kan ibadah tanpa ilmu itu tidak diterima. Ya, kita jadi santri itu ya ada nyanyian itu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Nah, itu nyanyiannya anak santri Pak Cahyo. Apa katanya? Fakullu man bighairi ilmin ya'malu. Maka setiap orang tanpa ilmu beramal tanpa ilmu. A'maluhu mardudatun, maka amalan-amalannya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Jadi amalan mesti pakai ilmu. Ya. Tapi sebaliknya, wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Orang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, nanti akan disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Lihat. Baik, jadi itu cuma contoh saja ya. Habasahumul marad, ya, tertahan
tertahan oleh sakit. Kenapa saya katakan cuma contoh? Karena bisa saja ya, misal biasa kan hayya 'alas shalah gitu kan. Mari kita salat. Tapi begitu hujan lebat, hujan besar sekali, itu adanya masih dirubah, jangan hayya 'alas shalah dong. Bagaimana? As-salatu fi buyutikum, salat di rumah kalian masing-masing. Bahkan diperintahkan. Kenapa? Karena terhalang atau tertahan oleh hujan. Gitu ya Pak Cahyo untuk sementara. Silakan, barangkali ada yang mau tanya lagi. Silakan yang mau bertanya. Baik. Kita ke hadis berikutnya, karena sayangkan waktunya. Ya, bulan puasa ini memang bulan istimewa ya. Hadis kita sekarang di hadis yang kelima, Pak Cahyo. Warawahul Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala, ia mengatakan, Raja'na min ghazwati Tabuk. Kami kembali dari perang Tabuk. Tabuk itu utara Madinah ya, kurang lebih 700 km. Jadi Tabuk itu terjadi perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Terjadi di waktu yang puncak-puncaknya panas. Panas luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan. Bisa dibayangkan kan? Jadi logistik yang harus dipersiapkan. Terus mempersiapkan sanitasi yang benar supaya tidak terjadi penyakit, entah kolera, entah muntaber dan seterusnya. Yang paling penting itu logistik itu. Ya, dua itu ya, logistik sanitasi itu, waduh itu apa? Penting itu. Untuk satu rombongan yang tidak sedikit, 10.000. Waktunya sangat panas sekali, puncaknya panas. Yang dihadapi adalah bangsa Romawi yang memiliki pengalaman perang ratusan tahun. Dengan peralatan perang yang paling modern, paling mutakhir di zamannya. Nah, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru beberapa tahun saja, itu tahun 9 Hijriah itu. Baru punya pengalaman perang 9 tahun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, inna aqwaman khalfana bil Madinati. Sesungguhnya ada kaum-kaum, ada beberapa kelompok di belakang kita di Madinah. Ma salakna syi'ban wala wadiyan. Di mana tidaklah kita menyusuri Sy'ab itu jalan antara dua bukit. Wala wadian, dan tidak pula lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kita. Habasahumul uzru. Ya. Mereka tertahan oleh uzur. Uzur itu apa? Uzur itu satu keadaan yang menghalangi mereka untuk beraktivitas secara normal. Antara lain sakit. Antara lain misalnya baru saja menikah. Ya, yang baru menikah kemarin nggak boleh ikut saudara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, pentingnya isi hati. Aduh, sebenarnya sih pengen. Sebenarnya sih pengen sedekah, tapi gimana ya? Uangnya
untuk sendiri saja kurang, misalnya. Tapi keinginan di dalam hati itu ada. Itu saja dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harganya tidak sedikit, harganya penuh. Ya, karena uzur tidak bisa ikut perang. Harganya penuh seperti ikut perang. Lihat ya. Baik. An Abi Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Siapa tuh? Yazid bin Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Ya, dia Yazid maaf Ma'an Yazid Akhnas. Ini tiga-tiganya nih sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bapaknya, kakeknya itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan, siapa Ma'an ya? Kana abi Yazid. Bapak saya Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Mengeluarkan beberapa dinar. Ya, dia bersedekah dengan beberapa dinar itu. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Lalu dia letakkan di samping orang yang ada di masjid. Dia taruh saja itu di samping orang yang ada di masjid. Dia tidak mau ya dia berikan dinar itu di tangan orang tersebut secara langsung. Dia mau taruh di samping saja. Dia tidak mau diketahui bahwa dia yang bersedekah. Fajitu, lalu saya datang, fa'akhudtuha, lalu saya ambillah duit itu. Fa'ataituhu biha, lalu saya datang ke bapak saya dengan membawa dinar yang dia letakkan tadi. Faqala, lalu dia kata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kamu yang saya maksud itu. Yang saya tuju dengan sedekah beberapa dinar ini bukan kamu. Jadi bapaknya bilang, bukan kamu ya nak yang saya tuju. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya adukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka ma nawaita ya Yazid. Kamu berhak memperoleh apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Yazid niatnya apa? Niatnya sedekah. Sedekah kepada siapa? Kepada orang yang ada di masjid. Tapi dia tidak berikan di tangannya. Taruh saja di sampingnya. Ya, maunya Yazid itu diambil oleh orang yang uang itu diletakkan di sampingnya itu. Nah, anaknya Yazid lihat. Nah, dia perlu, dia ambil lah. Dia bilang, Pak, saya ambil ya duitnya. Bapaknya bilang, demi Allah bukan kamu yang saya tuju ya. Lalu dia bilang, saya butuh. Diadukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawa bapaknya. Ya Rasulullah, ini nih bapak saya nih. Sedekah, dia taruh uang sedekahnya itu beberapa dinar di samping orang yang ada di masjid. Bapak saya bilang, jangan, bukan untuk kamu. Bagaimana nih? Apa jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Yazid, kamu berhak memperoleh apa yang kamu niatkan. Niat sedekah itu apa? Niat sedekah itu adalah wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kalian tidak boleh infak kecuali untuk menggapai wajah Allah. Supaya besok bisa melihat wajah Allah. Satu saja niatnya, jangan yang lain. Nggak ada, Allah tidak ajarkan itu. Allah tidak mengajarkan niatnya untuk dapat 10 atau 700 kali lipat. Enggak. Itu mah janji Allah, itu pasti. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan kamu, wahai Ma'an, juga berhak memperoleh apa yang kamu ambil. Boleh kamu ambil itu. Kenapa? Karena kan belum diberikan di tangannya itu. Jadi Yazid tidak memberikan itu secara langsung kepada orang yang ada di masjid tersebut. Belum ada akad gitu ya. Diambil aja sama anaknya. Lebih berhak malah. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik ya. Ada ayat penting ya di dalam Al-Quran itu.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Yas'alunaka madza yunfiqun. Ada beberapa ayat nih tentang ini ya. Antara lain adalah surah Al-Baqarah ayat 215. Surah Al-Baqarah ayat 15 ini. Ayat 215 ya. Ini tentang urutannya orang bersedekah. Jadi mesti diperhatikan dengan baik-baik. Yas'alunaka. Yas'alunaka, kan kamu, ya enggak? Wawunun mereka. Mereka bertanya, sa'ala soal, pertanyaan. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad. Madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan? Ya Rasulullah, apa yang bisa kita infakkan? Qul, katakanlah Muhammad. Bisa terasa kan bagaimana ayat ini diturunkan? Jadi ayat ini diturunkan dalam rangka memberikan jawaban. Yang ditanya Rasulullah, yang jawab siapa? Yang jawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jawab itu, Allah ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma anfaqtum min khairin, apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan, berupa rezeki yang baik. Kenapa disebutnya khairin? Jadi infak itu harus sesuatu yang baik. Ini kan maksudnya sih rezeki, tapi harus sesuatu yang baik. Falil walidaini, pertama kali untuk kedua orang tua. Kita mau sedekah, lihat dulu orang tua kita dulu. Oh, orang tua kita kaya raya, oke. Ya. Tapi senang orang tua dibeliin sarung, ya, dibeliin kesukaannya, meskipun sudah kaya raya. Bukan atas pemberiannya, atas perhatian kita kepada mereka berdua. Ya. Pertama ya. Terus yang kedua, wal akrabin, dan keluarga dekat. Kakak, adik, paman, bibi itu keluarga dekat itu. Ya. Baru yang ketiga, wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Yang keempat tuh, wabnis sabil, dan ibnu sabil, anak jalanan. Anak jalanan itu siapa sih ya? Mereka yang berada di jalan tidak bisa makan, minta-minta antara lain. Ini terbuka untuk penafsiran yang luas ya, multitafsir. Terus wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian perbuat berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah akan perbuatan baik itu alimun, maha mengetahui. Gitu ya Bu, Pak. Ya, kita kembali ya, pentingnya niat ya, pentingnya niat. Terus penting juga memahami kalau untuk sedekah itu urutan-urutannya. Urutan-urutannya mesti diperhatikan. Tadi anak yatim itu kan urutan ketiga ya. Bayangkan yang urutan ketiga saja, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini, bertetangga. Tuh, yang urutan ketiga. Tuh, bagaimana dengan sedekah pada yang urutan kedua dan pertama, kepada kedua orang tua? Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Waktu masih 4 menit. Nah, ini kan hadisnya panjang nih. Ya, silakan yang bertanya. Ya, silakan. Bapak, Ibu. Hadis ke-7 saya kira untuk besok nih. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nafa. Saya masih kurang paham hadis yang ke-6 ini Ustadz. Jadi begini. Sekarang ya saya ilustrasikan. Masalahnya adalah masalah sedekah yang sembunyi-sembunyi. Itu masalahnya, Bu ya. Ya, Ustaz. Ya. Terus tempatnya ada di masjid. Pelakunya atau ya kita katakan saja tokohnya ada 3. Maaf, ada 4. Siapa saja? Orang yang ada di samping masjid yang terlihat miskin. Yang kedua, Yazid yang bersedekah. Yang keempat, anaknya Yazid yang mengambil sedekah. Ya. Yang ketiga, yang keempatnya Rasul SAW. Nah, Yazid ini orang kaya, dia beberapa dinar. Dinar itu kan uang emas. Ambil beberapa dinar dari koceknya, dia taruh di samping orang yang sedang zikir di dalam masjid. Karena dia melihat ini berhak untuk mendapatkan sedekah. Tapi Yazid nggak mau berikan langsung ke tangan orang yang dia maksud itu. Kenapa? Karena dia mau sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Sedekahnya tidak bikin orang itu malu atau merasa berhutang budi. Berbeda dengan zaman sekarang, sedekah beras sedikit minta difoto. Ya kan? Sedekahnya sedikit terus yang foto banyak 10 orang yang foto, diunggah di YouTube, diunggah di Facebook, malulah begitu. Ya. Nah, waktu Yazid naruh beberapa dinar di samping orang itu, uang itu kan belum milik orang yang dimaksud oleh Yazid kan? Ya. Diambil oleh anaknya Yazid yang namanya Ma'an itu. Diambil duitnya, terus dia katakan, "Pak, saya yang ambil ya." Pasti kan karena butuh. Anak yang ambil karena butuh, kalau nggak butuh dia nggak bakal ngambil. Terus bapaknya bilang, "Wallahi ma iyyaka aradtu." Demi Allah, bukan kamu yang saya tuju. Saya maunya dia yang ambil. Kata-kata fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya saya adukan ini kepada Rasul. Pasti kan pengaduan itu setelah berurusan. Jangan, itu taruh lagi. Kira-kira seperti itu kalau dibikin film ya. Taruh lagi, bukan untuk kamu, itu untuk dia. Enggak, Pak, saya yang butuh. Waduh, kamu jangan begitu. Ayo kita ke Rasul. Sama anaknya diadukan. Bapaknya dibawa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kejelasan akan kedudukan uang tadi. Oke, Bu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Yazid, kamu kan sudah niat bersedekah. Ya kamu udah dapat pahalanya dengan niat sedekah itu. Ya kan juga kamu tidak ngomong sama orang itu ini untuk kamu kan, untuk orang itu kan tidak ngomong. Terus ini kan anak kamu perlu, terus anak kamu ambil. Ya. Orang itu tidak kehilangan haknya karena kamu juga belum memberikannya kepada orang itu. Ya kamu dapat pahala, anak kamu dapat uang. Ya. Kamu sudah dapat pahalanya. Anak kamu berhak juga memperoleh uang itu. Begitu. Dan ini pelajarannya. Maka saya bawakan tadi surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 185 ya. Ayat 215. Saya bawakan ayat itu untuk mengingatkan kepada kita urutan-urutan orang yang berhak kita sedekahi. Ya, urutannya siapa? Kedua orang tua dulu. Orang tua dulu. Itu. Kedua orang tua dulu diperhatikan pertama kali. Baru setelah itu adik kakak, paman bibi. Gitu. Baru setelah itu anak yatim. Orang miskin, terus anak jalanan. Jalanan. Nah, gitu deh, Bu. Urutannya, Bu. Iya. Sudah jelas sampai di sini? Jelas, alhamdulillah. Ustaz. Ya. Gitu deh. Ada lagi pertanyaan?
Bu, ini sudah jam 6:30 ya. Cepat sekali. Untuk ini ya, untuk nanti jam 4 itu kan ada metode Granada untuk anak-anak. Saya pantau, yang ngajar kan Abdurrahman, saya pantau, enak dia ngajarnya untuk anak-anak ya. Anak-anak juga paham. Abdurrahman pintar dia ngajar metode Granada. Ya. Ngajar juga dia di ibu-ibu tuh. Enak dia ngajarnya. Untuk anak-anak juga, anak-anak senang diajar Abdurrahman. Ya. Yang punya saudara, punya anak-anak atau remaja, suruh ikut Bu hari ini jam 4. Ya. Suruh ikut, sayang kalau nggak ikut. Ya, punya buku atau tidak punya buku nggak jadi halangan. Ya. Belajar saja supaya tidak kehilangan momen. Ya, saya kira itu ya sebagai pengumuman, sebagai ajakan. Iya. Terus yang untuk kuliah duha, yang ada sempat ikut. Ya, ini memang sengaja dipadatkan nih oleh Yayasan Indonesia Menerjemah Al-Quran acara nih supaya kita bisa milih, kita bisanya di waktu subuhnya, kita di waktu duhanya, kita bisa untuk semuanya kita, ya ada waktu silakan. Ya, gitu. Yang jelas kita akan menyuguhkan materi yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ini kitabnya, ini riwayatnya, sahih dan seterusnya. Gitu ya Bu ya? Insya Allah. Saya kira itu deh Bu Nini, Bapak Ibu semuanya. Kalau masih ada yang mau bertanya, saya tunggu silahkan. Tidak ada Pak. Ya, baik Bu Nini ditutup aja. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Ustadz kajiannya. Semoga kita bisa memanfaatkan di dalam kita sehari-hari dan mengamalkannya kita tularkan kepada yang lain. Insya Allah. Amin. 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 Baik, kita sudahi kajian subuh kita. Nanti jam 9 kita berjumpa lagi ya. Jam berapa Bu Nini? Jam 10. Jam 10.30, Bu. Jam 10.30. 9.30 bukan? 10.30 Ibu. 11.30. Ya, insya Allah. Ya, baik, kita bersyukur dengan alhamdulillah dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Pak Farizat. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Saya gembok ya ruangannya ya. Ya, gembok aja Pak.